Alena tiba. Tuk tak, tuk tak. Deru kaki para penumpang pesawat terdengar menderu di bandara. Seorang gadis cantik dengan rambut pendek, wajahnya yang dingin dan datar baru saja tiba di Indonesia. Dia mendorong kursi roda wanita lainnya. Repa dan Nyonya Alena telah tiba di Indonesia ditemani oleh Sean dan beberapa anak buah yang lain. Mereka berjalan dengan santai. Tiba-tiba ada beberapa pria berpakaian hitam yang menghampiri mereka. "Selamat datang Tuan, Nyonya dan Nona. Nyonya Pak sudah menantikan kalian. Silakan ikut saya," ucap pria itu yang dibalas anggukan kepala oleh mereka. Luna memerintahkan beberapa anak buah mereka untuk menjemput Alena di bandara. Mendengar kabar kedatangan salah satu sahabatnya itu membuat Luna begitu bahagia. Alena mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Luna saat mereka sudah di dalam mobil. "Halo Nana," ucap Alena. "Ale, apa kau sudah tiba? Aku mengirim pengawal. Kalian semua baik kan? Aku merindukanmu. Kenapa kau bilang mau ke Indo setelah di pesawat? Dasar kau ini. Aku bisa menjemputmu. Bagaimana kondisimu? Kakimu masih sakit. Aku benar-benar merindukan dirimu, Ale." Seperti biasa, wanita itu akan mengoceh pada orang terdekatnya. "Astaga, satu-satunya yang tidak berubah dari dirimu adalah mulut cerewetmu itu," ucap Alena sambil tersenyum. "Hei, jadi bagaimana?" tanya Luna lagi. "Kami baik, Nana. Kondisiku juga baik. Kakiku masih sering sakit tapi sudah biasa. Aku bilang setelah di pesawat agar kau tidak menghebohkan seantero negeri mengenai kedatanganku, dan aku benar-benar merindukan si cerewet ini." Alena menjawab semua pertanyaan Luna dengan wajah bahagia. Bahkan Sean dan Repa sampai terkejut. Sangat jarang Alena menunjukkan raut wajah bahagia itu apalagi pada orang lain. Baiklah Ale, aku menunggu kedatangan kalian, oke? He, ucap Luna. "Iya, aku benar-benar ingin mencubit bibir cerewetmu itu," ucap Alena sambil bercanda. "Jangan dicubit, itu milik suamiku, nanti dia marah." "Haha," jawab Luna. "Hei, dasar kau ini," ucap Alena. Sementara itu, David, Diandra, Pasco, Arnel, dan Joel tengah mengelilingi kota itu. Sebelum berangkat ke Jerman besok, mereka menyempatkan diri untuk menemani Diandra berkeliling dan menunjukkan beberapa tempat milik keluarga besar mereka di kota itu. Diandra tampak menikmati perjalanan mereka. David dan yang lainnya begitu protektif terhadap Diandra. Kebahagiaan wanita itu bertambah saat dia tahu kalau Pasco adalah kakak kandungnya. Mereka menemani calon ibu muda itu berbelanja kebutuhan mereka selama di Jakarta. Tentu saja yang keluar bukan cuma uang David, Pasco, Arnel, dan Joel turut membelanjakan wanita itu dengan berbagai hal yang mereka rasa cocok untuk Diandra. Kak, papa kita di mana?" tanya Diandra tiba-tiba. Entah apa yang mereka lihat tadi, tiba-tiba dia teringat lagi dengan keluarga kandungnya. "Papa di Jerman, Dek. Beliau sudah menantikan kedatanganmu. Papa benar-benar yakin kalau kamu dan mama kita akan segera datang dan kita akan berkumpul seperti dulu," ucap Pasco sambil menepuk pucuk kepala Diandra. "Aku menantikan itu, Kak. Papa orang seperti apa? Bisa ceritakan sedikit?" tanya Diandra. "Papa itu orang yang paling bertanggung jawab yang pernah aku kenal. Dia berjuang mati-matian untuk bertahan hidup dan melindungi kakak. Waktu itu kami sempat hidup di jalanan. Dia orang yang cerdas dan hebat, tapi dia itu mudah menangis persis seperti dirimu." "Hah?" ucap Pasco sambil tertawa. "Dia pasti akan menangis saat melihat putrinya sudah sebesar saat ini," ucap Pasco dengan tawa bahagia. Sejak mengungkapkan identitasnya, Pasco banyak tertawa. "Wah, ternyata Pasco yang menyeramkan sudah berubah ya. Hampir setiap detik kulihat kau tersenyum," ejek Joel. "Pantas saja sedari tadi orang-orang mengikuti kita. Pasco, lihat para gadis-gadis itu mengekorimu dari belakang," ucap Arnel sambil melirik gerombolan gadis-gadis yang mengikuti mereka dari belakang. Berpikir kalau mereka adalah artis baru. "Hai, merepotkan," ketus David yang tidak suka dengan hal-hal seperti itu. Kembali ke rumah besar Park, Luna tengah duduk di ruang santai bersama Kristan, sedangkan suaminya dan Kristo sedang di perusahaan. "Ma, apa mama masih memikirkan Arnel?" tanya Kristan tiba-tiba. Pria itu tengah memijit ujung tungkai mamanya yang buntung. Itu mama." Luna tergagap sebab dia sudah berjanji pada mereka untuk melupakan kejadian puluh tahun lalu yang membuat anaknya meninggal. "Tapa, Kristan paham kok.
Meskipun sudah puluhan tahun, pasti Mama nggak bisa lupa, ucap Kristan. Luna menatap anak pertamanya. Maaf sayang, Mama mengecewakan kalian, ucap Luna. Enggak kok Ma, kami paham dan kami juga merasakan apa yang Mama rasakan saat melihat Arnold. Hanya saja, kita tidak bisa terlalu berharap karena adikku kala itu dinyatakan meninggal. Kita juga dapat pakaiannya dan darah di pakaian itu milik adikku, ucap Kristan. Maaf jadi membuat kalian memikirkan kejadian itu lagi, ucap Luna tertunduk sedih. Tenang Ma, Kristan akan cari tahu. Tapi kita tidak bisa berharap terlalu banyak, hanya doakan saja kita mendapatkan hasil yang baik. Ya, setidaknya kita tahu latar belakang Arnold, ucap Kristan sambil menggenggam tangan mamanya. Terima kasih nak, ucap Luna. Seorang pelayan datang dari arah pintu depan. Nyonya, Tuan ada tamu di luar. Nyonya Alena sudah tiba, ucap pelayan itu sambil menunduk hormat. Suruh mereka masuk, Bi, ucap Luna. Baik, Nyonya, jawab pelayan itu sambil berlalu menyambut tamu nyonya besar mereka. Kristan memasang kaki palsu mamanya dan menutup dengan kaos kaki seperti kebiasaan Luna sejak muda. Nyonya Alena, Repa, dan Sean masuk ke dalam rumah. Anak buah mereka juga turut serta. Selamat datang, Ale, seru Luna yang langsung berdiri dan menghampiri Alena sambil memeluk wanita itu. Akhirnya aku bertemu denganmu, Nana, ucap Alena menghamburkan pelukan pada sahabat baiknya membantunya di kala kesulitan di masa lalu. Selamat datang semuanya, ayo duduk dulu, ucap Luna mempersilahkan mereka duduk. Repa mendorong kursi roda mamanya, matanya bersitatap dengan pria dingin di samping Luna yaitu Kristan. Seketika dia bergidik ngeri melihat wajah dingin itu. Dari semua pria yang kutemui, tatapan mata pria itu yang paling dingin menyeramkan sekali. Jangan sampai aku menikah dengan orang seperti itu, batin Repa yang langsung mengalihkan perhatiannya. Aku benar-benar merindukanmu. Akhirnya kau tiba di sini. Kenapa selama ini baru berkunjung? Kau tahu tidak, aku ingin mengajakmu jalan-jalan, berkeliling, belanja, bermain semuanya. Aku kesepian di sini. Orang-orang di rumah ini sibuk semua. Cerocos Luna sambil memanyunkan bibirnya. Mama kesepian. Kalau gitu Kristan gak usah kerja deh kalau Mama kesepian di rumah, ucap Kristan yang langsung menolak ke arah Luna. Hei jangan, kamu bawa menantu aja biar Mama gak bosan sayang. Hah? Kekeh Luna sambil menepuk kepala putranya. Kristan yang diperlakukan seperti itu hanya tersenyum manis. Dia suka dimanja oleh mamanya. Wah, kalian ini membuatku iri ya, dasar kau Nana. Bagaimana kakimu, apa masih sering sakit? Tanya Alena. Kakiku sudah jarang sakit, Ale. Kalau kakimu bagaimana? Tanya Luna. Ini sudah mati rasa? Tapi terkadang sedikit nyeri di bagian telapak, selebihnya mati rasa. Kekeh wanita itu sambil menusuk-nusuk pahanya dengan jari-jarinya. Kalian pasti lelah, istirahat saja dulu. Ale, kau ikut bersamaku. Kristan, tunjukkan kamar untuk tamu kita dan pastikan gadis cantik ini nyaman, ucap Luna sambil mengedipkan sebelah matanya ke arah Kristan dan mendorong kursi roda Alena. Dasar si Mama, batin Kristan. Kedua wanita itu pergi dari sana. Kristan menatap mereka sekilas lalu bangkit berdiri. Pria itu sangat berkarisma, auranya begitu kuat. Silakan ikut saya, akan saya tunjukkan kamar kalian, ucap Kristan yang dianggukkan oleh mereka.